Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Randy Alexander Hutagalung dari kelompok 6 kelas RC. Di sini kita akan menampilkan uh, hasil praktikum kita terkait visualisasi data pada R. Visualisasi data adalah teknik mengubah data mentah menjadi grafik yang menyajikan pola dan informasi yang tersembunyi dalam data, sehingga data lebih mudah dilihat dan dianalisis. Visualisasi sangat penting untuk menganalisis distribusi data, pola, tren, dan outliers. Tahap penting sebelum melakukan visualisasi data adalah data warning, di mana data dibersihkan, diatur, dan diformat untuk keperluan analisis. Oke, selanjutnya ada jenis umum visualisasi data. Jadi, jenis-jenis yang biasanya paling umum digunakan dalam memvisualisasi data. Yang pertama ada scatter plot, kedua bar plot, ketiga histogram, dan keempat box plot. Scatter plot ini menunjukkan hubungan antara dua variabel yang numerik. Jadi, scatter plot itu menunjukkan hubungan antara dua variabel yang numerik, misal x dan y itu kita cari hubungan mereka, tetapi variabel itu harus yang numerik. Yang kedua ada bar plot. Bar plot ini menunjukkan perbandingan antar kategori. Jadi bar plot ini visualisasi perbandingan antar kategori. Jadi misalnya kategori laki-laki dan perempuan, kita melihat perbandingan seberapa banyak, seberapa tinggi. Kita melihat dari situ perbandingan kategorinya saja, laki-laki dan perempuan. Selanjutnya histogram. Histogram ini menunjukkan distribusi frekuensi dari satu variabel numerik. Jadi histogram ini dari satu variabel numerik kita akan memperlihatkan distribusi frekuensinya atau tren datanya. Yang keempat itu box plot. Box plot itu menyajikan ringkasan statistik dari data numerik. Jadi box plot ini sebuah visualisasi yang menampilkan ringkasan statistik dari data yang numerik. Harus data yang numerik, karena kalau data yang kategorik dia akan susah atau tidak bisa. Jadi ringkasan data itu bisa kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Lalu kita juga bisa melihat outlier yang ada pada data numerik tersebut. Jadi pada slide ini itu berupa jenis umum yang digunakan dalam visualisasi data. Oke, selanjutnya visualisasi data menggunakan fungsi plot. Jadi, tipe jenis grafik yang hendak kita buat, nilai dapat dimasukkan dengan beberapa tipe jenis data. Di sini ada tipe P. Tipe P itu membuat plot titik atau scatter plot. Nilai ini merupakan default pada fungsi plot. Yang kedua ada tipe L. Tipe L ini membuat plot garis, line. Yang ketiga ada tipe B, membuat plot titik yang terhubung dengan baris. Yang keempat ada tipe O, membuat plot titik yang ditimpa oleh garis. Jadi titik itu ditimpa oleh garis. Membuat tipe H, membuat plot garis vertikal dari titik. Garis ke Y sama dengan 0. Jadi dari Y kita tarik garis secara vertikal, itu tipe H. Selanjutnya tipe S. Tipe S itu membuat fungsi tangga. Jadi visualisasinya nanti akan seperti tangga. Selanjutnya tipe N. Tipe N itu tidak membuat grafik plot sama sekali, kecuali plot dari aksis. Dapat digunakan untuk mengatur tampilan suatu plot yang diikuti oleh suatu kelompok plot tambahan. Contoh template yang bisa kita gunakan dalam R itu plot X, Y tipe P. Jadi nanti bakal ditampilkan plot scatter plot X, Y. Selanjutnya, penggunaan fungsi plot. Dari slide sebelumnya, kita menggunakan beberapa fungsi plot. Jadi sekarang kita menerapkan beberapa fungsi plot tersebut. Pertama, kita membuat variabel X, kita isi dari 1 sampai 10, dan Y itu X kuadrat.
Di sini kita membagi jendela grafik menjadi 2 baris dan 4 kolom. Nanti kita menggunakan fungsi par and row 2,4. Di situ akan membagi 2 baris dan 4 kolom. Lalu kita membuat looping untuk beberapa tipe jenis data, yaitu P, L, B, O, H, S, N. Kita untuk beberapa jenis data itu I di dalam beberapa jenis data tersebut. Lalu kita membuat plotnya. Plotnya dengan X dan Y tipe I. Kita membuat namanya tipe I membuat namanya tipe dari indeks I. Selanjutnya akan ditampilkan hasil dari grafik yang sudah kita buat, yaitu ada tipe P, tipe L, tipe B, tipe O, tipe H, tipe S, dan tipe N. Situ bisa kita lihat beberapa tipe tersebut terrealisasikan dari slide sebelumnya. Tipe P yaitu tipe titik-titik scatter plot, tipe L berupa garis, tipe B berupa titik yang ditimpa garis, dan selanjutnya. Di sini kita membuat fungsi plot menggunakan beberapa tipenya. Oke, dari tadi kita membuat fungsi plot. Apa sih fungsi plot itu? Fungsi plot itu untuk membuat visualisasi data seperti scatter plot, line plots, atau bar charts. Fungsi plot membantu memahami pola, tren, atau hubungan dalam data secara visual. Dapat disesuaikan tampilan grafik seperti judul, label sumbu, warna, dan jenis titik atau garis untuk mempresentasikan data dengan lebih jelas dan informatif. Jadi fungsi plot itu kita membuat visualisasi data seperti scatter plot, line plots, dan lain-lain untuk membuat pola atau tren data yang kita bisa sesuaikan judulnya, labelnya, dan warnanya. Kemudian, kita akan memanggil fungsi table. Fungsi table untuk membuat versi tampilan data menjadi lebih rapi dan efisien dari data frame, menampilkan data yang lebih format dan bersih. Kita memotong tampilan kolom besar, tidak mengubah tipe datanya, dan memberikan lebih banyak kontrol saat bekerja dengan data. Oke, selanjutnya plot terhadap dataset trees. Kita membuat plot terhadap dataset trees. Pertama, kita memanggil dataset trees dan menginstal package stipple dari yang sebelumnya kita jelaskan. Dengan install package stipple, lalu kita panggil library table-nya. Lalu kita membuat dataset dari trees tersebut dengan trees as table trees. Jadi kita memanggil data trees dengan fungsi table-nya akan ditampilkan seperti ini. Jadi ada girth, weight, height, dan volume. Jadi trees ini akan menampilkan potongan dari suatu data frame-nya. Oke, selanjutnya kita menampilkan dataset tree tersebut. Situ tertampil dan sebuah data frame dari dataset tree. Terlihat ada 3 variabel, girth, height, dan volume. Jadi kita menampilkan dataset tree tersebut dari fungsi table yang kita panggil. Jadi akan menampilkan seperti ini, berupa dataset yang frame lebih besar dari yang sebelumnya yang sudah kita potong. Oke, selanjutnya kita membuat scatter plot untuk melihat korelasi hubungan antara variabel height dan volume. Kita membuat scatter plot ini dengan fungsi plot, trace dari variabel height, dan trace variabel volume. Tertampil sebuah scatter plot dengan variabel x-nya itu trace height dan variabel y-nya itu trace volume. Kita terlihat bahwa scatter plot ini titik-titik persebaran datanya semakin ke kanan, semakin besar dan banyak. Dan persebaran datanya masih satu dalam line. Jadi dia masih
seperti membuat garis, tetapi masih belum beraturan. Ini menunjukkan hubungan mereka, adanya hubungan dari semakin besarnya height-nya, semakin besar juga volumenya. Oke, selanjutnya kita membuat scatter plot untuk melihat hubungan antara variabel dalam dataset. Kita melihat hubungan antara variabel dalam dataset berupa variabel girth, height, dan volume yang sebelumnya kita lihat dalam data frame. Di situ kita membuat fungsi plot di dalam trees, dan itu akan menampilkan beberapa hubungan dari variabel-variabelnya. Bisa kita lihat dengan girth dan height itu ada di kolom kedua dan baris pertama. Dan hubungan antara girth dan volume itu ada di kolom ketiga baris pertama. Hubungan antara girth dan height juga tertampil pada baris kedua kolom pertama. Hubungan antara girth dan volume juga tertampil pada baris ketiga kolom pertama. Hubungan antara height dan volume tertampil juga pada baris ketiga kolom kedua. Hubungan antara height dan volume juga tertampil pada baris kedua kolom ketiga. Di situ terlihat hubungan antara girth dan height pada baris kedua kolom pertama. Persebaran datanya masih sangat berjarak dan tidak membuat suatu visualisasi yang baik. Dan persebaran data yang baik itu ada pada hubungan pada girth dan volume. Bisa kita lihat pada baris ketiga kolom pertama, persebaran datanya membuat garis hubungan. Bisa kita simpulkan bahwa mereka, girth dan volume, memiliki suatu hubungan yang kuat. Oke, selanjutnya kita membuat matriks scatter plot. Kapan sih kita gunakan matriks scatter plot ini? Jadi, matriks scatter plot ini kita gunakan saat kita ingin mengetahui beberapa hubungan variabel sekaligus dengan menggunakan fungsi pairs. Fungsi pairs digunakan untuk membuat matriks scatter plot untuk menampilkan hubungan antar semua pasangan variabel dalam suatu dataset. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, matriks scatter plot ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar semua variabel dalam suatu dataset itu sekaligus. Dengan begitu, dapat melihat pola korelasi atau hubungan antara variabel secara keseluruhannya. Di sini kita membuat matriks scatter plot dengan pairs data lower panel sama dengan 0. Dengan keterangan, data itu kerangka data yang akan kita gunakan. Lower panel itu menampilkan atau tidak menampilkan panel bawaan. Jadi, jika ada panel bawaan kita tampilkan, atau jika tidak, itu tidak kita tampilkan dengan 0. Selanjutnya adalah matrix scatter plot. Dengan mengubah dataset iris menjadi format table dan kemudian menampilkannya, hal ini dilakukan untuk mempermudah pembacaan dan manipulasi data. Berikut adalah contoh penggunaan table. Pertama, kita memuat dataset iris, set menjadi as table dari data iris. Lalu kita print data iris yang sudah di format menjadi table. Dan berikut adalah tampilan dari data iris yang baru. Berikut adalah tampilan matrix scatter plot pada data iris. Dan berikut adalah visualisasi pasangan antara matrix scatter plot. Kita ambil contoh sepaleng dengan sepal width. Yang atas itu adalah ketika sepalengnya menjadi sumbu Y, dan yang bawah itu adalah ketika sepal width-nya menjadi sumbu Y.
Begitupun dengan matriks-matriks yang lain. Lalu berikutnya adalah drop panel bawah matriks scatterplot. Dengan mengatur fungsi lower dot panel sama dengan 0, hanya bagian atas scatterplot matriks yang akan ditampilkan, sehingga bersih dan mudah dibaca. Berikutnya adalah mengubah warna titik berdasarkan faktor spesies. Berikut adalah langkah-langkah mengubah warna titik berdasarkan faktor spesies. Pertama, drop variabel spesies pada dataset. Kedua, masukkan objek baru tanpa variabel ke dalam fungsi pairs. Lalu memberikan warna menggunakan argumen call sama dengan pada fungsi pairs. Kita ambil contoh di data sebelah kanan. Drop variabel spesies. Simpan dataset baru ke dalam objek iris2. Iris2 ambil dari data iris, objek barunya 1-4. Print iris2. Berikut adalah data baru yang akan ditampilkan. Selanjutnya, kita spesifikasikan vektor warna titik berdasarkan spesies. Kita ambil contoh, kita buat color palette kita, di mana color palette-nya vektor dari warna, kode-kode warna tersebut. Lalu kita buat plot dari pairs iris 2 yang sudah kita tambahkan nilai baru. Lalu lower panel sama dengan 0, maka lower panel sama dengan 0, kita akan menampilkan hanya segitiga atasnya. Lalu spesifikasi warna call sama dengan my call dari vektor ini. Lalu kita ambil data iris spesies. Lalu akan menampilkan data seperti di samping dengan warna-warna yang berbeda-beda berdasarkan spesiesnya. Berikutnya adalah boxplot. Menggunakan fungsi boxplot pada variabel sepalength. Fungsi boxplot menampilkan distribusi data secara grafis, menunjukkan nilai minimum, kuartil, median, dan outlier. Jadi boxplot ini digunakan untuk data numerik supaya dia dapat menampilkan nilai minimum, maksimum, kuartil, dan outliernya. Jadi kita gunakan fungsi boxplot. Dari data iris kita ambil sepalengthnya. Lalu akan menampilkan boxplot seperti di bawah. Lalu kita akan membuat boxplot berdasarkan variabel spesies. Boxplot juga dapat digunakan atau dibuat berdasarkan variabel faktor untuk melihat perbedaan distribusi data pada masing-masing grup. Kita ambil contoh di sini boxplot dari data iris sepalength. Kita ambil spesies dengan Y-nya adalah sepalength dan X-nya sama dengan spesies. Dapat kita lihat di sini Setosa itu memiliki spesies yang cukup rendah. Dia di 4,3 sampai di 6. Sekitar 5,9, 5,8 itu untuk sepalengthnya dari data Setosa. Lalu berikutnya dengan rata-rata di 5.0. Lalu adalah versi color. Dari spesies versi color kita lihat dia rata-ratanya paling imbang terhadap sepalengthnya. Lalu berikutnya adalah Virginica. Terhadap sepalength dia paling tinggi dibanding yang lainnya. Namun di Virginica terdapat juga pencilan bawah. Dia ada di nilai sekitar 5,0. Lalu berikutnya adalah boxplot multiple group. Pertama kita akan membuat dataset tooth grow menjadi table.
di mana ToothGrow as a table dari data ToothGrow. Lalu kita akan print data ToothGrow yang baru yang sudah menjadi table. Boxplot juga dapat digunakan berdasarkan variabel faktor untuk melihat perbedaan distribusi data pada masing-masing grup. Selanjutnya kita akan ubah variabel dose menjadi faktor, di mana ToothGrowth dose as a factor dari data ToothGrowth kolom dose. Lalu kita akan print ToothGrowth. Mengubah variabel dose dalam dataset ToothGrowth menjadi tipe faktor, yang berarti variabel tersebut sekarang dianggap sebagai kategori diskrit daripada numerik. Berarti kita mengubah data dose menjadi kategori distrik faktor yang sebelumnya adalah numerik. Berikut adalah visualisasi data boxplot dari multiple group. Kita akan membuat boxplot dengan len support dose dari data ToothGrow dengan warna putih dan steel blue. Dapat dilihat di sini support. Berarti yang biru adalah support dose dan yang putih adalah len atau rata-ratanya. Lalu berikutnya adalah bar plot, menggunakan fungsi bar plot. Kita ambil data VA data dari RStudio-nya. Lalu dapat kita lihat di sini ada beberapa kolom kategorik, kolom numerik, yaitu rural, terus male rural, female urban, male urban, dan female. Selanjutnya akan dibuat visualisasi data dari variabel rural male yang merupakan salah satu variabel dalam dataset FedEd, yang dimana rural male ini merupakan tingkat kematian untuk laki-laki di wilayah pedesaan. Dan kali ini akan dilakukan visualisasi data dengan bar chart atau grafik batang menggunakan fungsi bar plot. Untuk code-nya pada baris pertama itu ada par, mfrow sama dengan c atau vektor 1,2. Nah, fungsi ini akan menampilkan tata letak dari bar chart-nya itu dalam satu baris 2 kolom. Artinya nanti akan ada sebuah visualisasi data yang sampingan atau berdampingan, atau biasanya kita sebut sebagai multiple figure. Nah, pada baris kedua itu ada bar plot, FedEd, rural male atau variabel yang ingin kita visualisasikan dalam dataset FedEd, min sama dengan A. Fungsi ini akan menampilkan sebuah bar chart dari variabel rural male yang ada dalam dataset FedEd dengan judul sama dengan A, di mana untuk bar plotnya sendiri akan ditampilkan secara vertikal untuk barnya. Selanjutnya untuk baris ketiga ini ada bar plot FedEd rural male, mainnya sama dengan B, dan yang membedakan di sini paling utama bedanya adalah horis sama dengan true. Kode ini akan menampilkan sebuah bar chart dari variabel rural male pada dataset FedEd, di mana judulnya nanti adalah B, dan grafik ini karena di sini horis sama dengan true akan ditampilkan barnya berbentuk atau berorientasi secara horizontal atau seperti kita lihat seperti menyamping seperti itu ya. Nah, untuk outputnya akan ditampilkan dua diagram, di mana diagram pertama berjudul A, yang diagram batangnya itu berbentuk vertikal, dan yang kedua itu untuk diagram berjudul B, diagram batangnya ditampilkan secara horizontal. Jadi kesimpulannya adalah untuk kode ini akan menampilkan dua diagram batang dari variabel ruler male pada dataset FedEd, yang dimana satunya
berbentuk vertikal dan satunya horizontal sehingga memudahkan user atau pembaca untuk melakukan perbandingan visual antara orientasi bata untuk melihat distribusi kematian. Setelah dilakukan visualisasi data menggunakan dua orientasi horizontal dan vertikal terhadap variabel rule mel pada dataset FedEds, nah sekarang kita akan memodifikasi bar plot tersebut dengan memberi warna sehingga lebih menarik. Nah, pada kode yang pertama yaitu bar plot FedEds ruler mel yang artinya kita akan membuat visualisasi menggunakan fungsi bar plot ini dari variabel rule mel pada dataset FedEds dan kemudian di situ ada kode border sama dengan steel blue, artinya kita akan mengubah atau memberi warna outline atau garis tepi menjadi warnanya steel blue. Kemudian di sini ada call sama dengan vektor warna, ada 5 warna karena nanti ada 5 batang yang dimana masing-masingnya akan berwarna gray, yellow, steel blue, green, dan orange. Kemudian ada names that ARG sama dengan letter 1 sampai 5. Artinya di sini karena kita akan membuat visualisasi bar chart, di sini kita akan mengubah seperti pada koordinat Y-nya akan diubah dengan huruf, yaitu letter 1 sampai 5. Artinya diubah dengan huruf 5 teratas dalam alfabet. Kemudian horis sama dengan true, artinya kita akan membuat visualisasi bar chart-nya ini dia barnya berbentuk horizontal atau berorientasi menjadi horizontal. Sehingga output yang ditampilkan seperti yang terlihat pada layar, itu ada sebuah ditampilkan visualisasi bar chart dengan 5 batang yang berorientasi horizontal. Yang pertama itu ada yang berwarna gray, yellow, steel blue, green, dan orange. Nah, di mana seperti yang kita tahu untuk titik koordinat Y-nya itu diubah menjadi A, B, C, D, D, dan E. Ini untuk melambangkan sebuah datanya ya. Di sini kita sebut aja data A, B, C, D, E. Dari mana nanti kita bisa lihat bahwa data A itu untuk proporsinya itu sekitar 11 ya, untuk B itu adalah 19, C itu sekitar 28, D sekitar 42, dan E itu paling banyak melebihi lebih dari 60, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk memberi warna pada bar chart kita bisa menggunakan kode ini. Itu ada untuk mewarnai border, call pada warna boxnya, kemudian bisa mengubah nama grup, kemudian bisa mengubah orientasinya. Kalau misalkan mau vertikal, berarti membuat kodenya sampai dengan names.arg aja. Kalau misalkan mau berbentuk horizontal, dapat menambahkan argumen horis sama dengan true. Selanjutnya, kita akan membuat visualisasi data menggunakan seluruh variabel dalam dataset. Nah, di sini kita akan memvisualisasi datanya masih menggunakan bar chart. Untuk kodenya, ini ada bar plot, yaitu datanya FedEds. Karena kita ingin menampilkan seluruh variabel dalam dataset FedEds, kita cukup menuliskan datanya aja FedEds, tidak perlu argumen variabel seperti sebelumnya, yaitu kita menggunakan rule mel. Oke, setelah kita menuliskan nama datanya, kita memasukkan argumen call atau itu untuk memberi warna pada setiap kategorinya. Di sini menggunakan vektor yang berisi 5 warna karena ada 5 kategori yang merupakan setiap kategorinya itu mewakili usia kematian dari orangnya ya, dari wanita atau laki-lakinya. Nah, di sini ada 5 kategori usia, yaitu 50 sampai 54, 55 sampai 59, sampai dengan 70 sampai 74. Untuk pewarnaannya, di sini akan ada 5 warna. Untuk light
Blue itu untuk kategori usia 50-54, Misty Rose 55-59, Laichan 60-64, Lavender 65-69, dan Corn Slick untuk usia 70-74. Kemudian di sini ada penambahan legend, di mana legend ini untuk mengatur pembagian kategorinya. Di sini menggunakan row names pada dataset FedEd, dan artinya memang nanti untuk batangnya atau barnya akan ditampilkan per baris. Itu barisnya adalah kelompok usia tersebut. Nanti karena kelompoknya ada 5, berarti nanti pada setiap kategori di sini ada setiap variabel. Di sini kan ada 4 variabel: rural male, rural female, urban female, atau urban male gitu. Nah, nanti di sini setiap variabel itu ada 5 bar yang menampilkan pada variabel itu sesuai dengan kategori usianya masing-masing. Kemudian ada beside sama dengan true, artinya nanti akan ditampilkan sebuah bar-barnya ini berdampingan atau side to side, secara samping-sampingan seperti itu. Nah, sehingga akan menampilkan output seperti yang terlihat pada layar. Ada 4 variabel dari setiap variabel, dan di mana setiap variabelnya itu menampilkan bar setiap kategori dalam barisnya itu. Bisa kita lihat di sini. Jadi kesimpulannya, untuk outputnya ini, kita sebagai user atau pengguna bisa secara langsung melihat perbandingan setiap variabel, yaitu kita bisa membandingkan setiap berdasarkan jenis kelamin, kemudian tempat tinggal. Di sini ada nama daerah, tempat tinggal atau nama daerahnya itu rural atau urban. Nah, kita juga bisa melihat secara langsung kelompok usianya dari masing-masing daerah dan jenis kelamin, sehingga ini memudahkan user atau pembaca ya dalam membandingkan sebuah data kematian pada setiap daerah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan daerah. Selanjutnya akan dibuat visualisasi line plot menggunakan fungsi plot dan lines yang tersedia dalam R. Untuk datanya, kita buat dulu membuat vektor data. Pada kode terlihat bahwa ada 3 variabel, yaitu X, Y, Z, di mana X ini merupakan sebuah vektor data yang berisi nilai numerik 1-20. Kemudian Y ini adalah 2 kali X, yang artinya Y ini berisi data 2 kali setiap elemen dalam X. Karena ada 20 elemen, berarti Y-nya juga nanti akan ada 20. Di mana Y ini merupakan 2X karena pangkat tertingginya adalah 1, Y ini adalah fungsi linear. Kemudian untuk Z, ini merupakan X pangkat 2, artinya memang ini kuadrat 2 dari setiap elemen X, atau di sini ada fungsi kuadrat ya. Nah, kemudian setelah kita membuat vektor data, kita membuat line plot dari setiap variabel atau fungsinya. Nah, karena di sini kita ada 2 fungsi. Yang pertama adalah fungsi linear. Kita membuat plot Y tanda strip yang kayak gelombang, kemudian X itu berarti kita akan membuat plot Y terhadap X dengan tipenya adalah B atau bold. Tipe B ini untuk line plot ini nanti akan ditampilkan seperti ada titik dot, kemudian nanti ada garis strip yang untuk menghubungi setiap titiknya. Kemudian ada LTY sama dengan 1, itu menandakan garisnya. Nanti ada solid, 1 itu solid, kemudian call itu argumen warna, berarti nanti untuk plot yang Y terhadap X ini akan berwarna biru. Selanjutnya kita akan membuat sebuah line juga. Untuk line plot X, Y, Z, berarti kita menggunakan fungsi lines Z terhadap X. Kemudian tipenya adalah di sini ada tipenya O, yaitu adalah over plotted. Kemudian LTY-nya kita pakai 2, yang artinya nanti ada garis putus-putus juga. Call-nya adalah warnanya red, artinya nanti untuk garis atau line plot Z terhadap X ini akan berwarna merah. Kemudian kita menambahkan legend juga untuk membedakan. Nah, di sini legendnya top left
berarti nanti terletak di atas, kiri atas, kemudian legendnya ini eh, ber ber apa ya, berlabel, yaitu ada line 1, kemudian ada line 2, di mana line 1 itu berwarna merah dan line 2 berwarna biru. Kita pakai argumen call sama dengan red and blue. Kemudian LTY-nya ini dia ada 1 sampai 2 dan checks itu sama dengan 0,8, artinya kita ingin membuat sebuah ukuran hurufnya, huruf pada legendnya itu 80% lebih kecil daripada ukuran default pada font R-nya. Sehingga pada kode ini menghasilkan output visualisasi line plot. Di sini menggunakan fungsi plot dan lines. Kita bisa lihat pada garis yang berwarna biru itu ada garis fungsi linear, fungsi y terhadap x. Nah, karena tadi itu fungsinya 2 kali x, berarti nanti dia menambah setiap perubahan x dia bertambah 2 gitu ya y-nya. Jadi naik membentuk garis linear ke atas. Seperti itu. Kayaknya seperti yang kita tahu bahwa untuk grafik atau garis fungsi kuadrat itu seperti melengkung ke atas, dan benar di sini ada warnanya merah ya. Tadi kita untuk fungsi z, fungsi kuadrat warnanya merah, dengan kita lihat bahwa plotnya itu garisnya itu nggak putus-putus ya. Garisnya itu maksudnya putus-putus tapi dia tetap menimpa tiap titik atau dotnya. Berbeda dengan biru, karena untuk merah itu kita pakai tipe O dan untuk biru itu pakai tipe line line plotnya itu bertipe B. Seperti itu. Jadi kesimpulannya menggunakan fungsi line plot ini kita bisa membuat visualisasi line plot terhadap 2 atau lebih dari fungsi. Nah, di mana setiap garisnya, setiap line-nya itu dapat diberi warna sesuai yang kita inginkan. Kemudian di sini juga bisa ditambahkan legend untuk memudahkan para pembaca untuk mengidentifikasi garis merah itu untuk line apa dan garis biru itu untuk line apa. Untuk line 1 sama line 2-nya ini, argumennya ini kita bisa sesuaikan, atau misalkan line 1 mau diganti fungsi kuadrat atau line 2-nya adalah fungsi linear, seperti itu. Visualisasi selanjutnya yaitu adalah pie chart, di mana biasanya pie chart ini digunakan untuk membuat visualisasi proporsi pada sebuah data. Dan untuk membuat pie chart, kita bisa menggunakan fungsi pie yang tersedia dalam R. Nah, oke, untuk kodenya di kali ini, pada baris pertama itu ada mar sama dengan si 0,1,0,1. Artinya apa? Di sini kita membuat sebuah parameter dalam visualisasinya. Dan di sini ada parameternya itu ada mar atau margin. Kita akan membuat margin seperti yang kita tahu kalau margin itu seperti jarak ya, jarak di luar data atau sebuah yang kita buat, itu jaraknya ada berapa dari sebuah halaman. Dan di sini itu margin atasnya kita pakai 0, kanannya 1, bawahnya 0, dan kirinya adalah 1. Jadi marginnya adalah 0, 1, 0, 1. Sehingga nanti visualisasi datanya ini akan maksimal, lebih besar. Kalau misalkan marginnya kecil, nanti visualisasinya lebih besar. Oke, selanjutnya untuk membuat pie chart-nya kita menggunakan fungsi pie yang ada dalam R. Pada baris yang kedua itu terlihat kita menggunakan pie, kemudian diisi kita masukkan, kita tuliskan semua elemen-elemen yang ingin kita masukkan atau berikan dalam pie chart-nya. Nah, di sini ada 5 ya, ada inisialisasi sebuah segmennya. Ini ada 3 segmen, kemudian nanti ada label, warna, kemudian sudut mulainya, dan ada border atau garis tepi. Kemudian untuk yang pada baris ketiga itu ada segmen. Kita pakai 3 segmen, yaitu adalah 280, 60, dan 20. Dimana kalau misalkan dijumlahkan ini hasilnya adalah 360 sesuai dengan derajat satu lingkaran penuh. Kemudian untuk baris selanjutnya, kode baris 4 dan 5 itu kita akan
membuat label pada setiap segmen, di mana label sky itu untuk segmen 280, sunny side of pyramid untuk segmen 60, dan shady shade of pyramid untuk segmen 20. Kemudian kita buat juga argumen call untuk memberi warna pada setiap segmen. Karena ada 3 segmen, colornya juga ada 3. Nah, di sini sedikit berbeda dari biasanya. Biasanya kita menggunakan color itu yang udah ada dalam R aja, kayak misalkan kita tuliskan red, blue light, atau green, dan lain-lain. Nah, di sini kita pakai kode warna. Nah, kode warna ini untuk warna yang pertama itu untuk segmen 280 itu diberikan warna seperti biru, biru langit, kemudian untuk segmen 60 kuning cerah, untuk segmen 20 atau shady shade of pyramid itu kuning kuning kecoklatan. Kemudian di sini kita berikan lagi sebuah argumen init that angel sama dengan min 50, artinya nanti visualisasi data pie chart-nya pada segmen pertama 250 atau sky itu dimulai pada sudut minus 50 yang diukur berlawanan jarum jam terhadap garis horizontal. Itu seperti sudut mulai dibuat pie chart-nya. Kemudian border sama dengan NA, ini artinya kita menghilangkan border atau outline yang membatasi setiap segmen pada pie chart-nya, seperti nanti nggak ada baris pembatasnya gitu. Oke, setelah run, didapatlah visualisasi data berbentuk pie chart seperti yang kalian lihat pada layar. Di sini untuk proporsi segmen paling besar ya, 280 ini adalah sky yang warna biru, ini hampir seperti hampir 3/4 ya, 3/4 dari lingkaran. Kemudian di sini juga ada sunny side of pyramid yang berwarna kuning cerah, itu proporsi yang besar kedua. Kemudian yang proporsi paling kecil itu adalah shady shade of pyramid yang berwarna kuning sedikit kecoklatan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya dengan menggunakan pie ini kita bisa membuat visualisasi pie chart dalam R. Kemudian nanti kita bisa memasukkan segmennya, kita bisa ubah labelnya, kita bisa ubah memberi warna, bahkan kita bisa membuat ya, kita bisa menentukan si pie chart ini mau mulai dari sudut mana, minus 50 kah, minus 80, minus 50, sesuai kita. Dan kita juga bisa menghilangkan border atau garis yang memisahkan setiap segmennya. Oke, jadi memang visualisasi pie chart ini cukup mudah dan mungkin tujuannya ini untuk memudahkan para pembaca ya dalam melihat proporsi setiap kategori. Ditambah dengan marginnya, kita bisa menggunakan margin yang lebih kecil sehingga visualisasi pie chart yang ditampilkan ini lebih maksimal ukurannya. Selanjutnya, kita akan membuat visualisasi data menggunakan histogram. Namun, sebelum itu kita harus mengetahui perbedaan fungsi his atau untuk membuat histogram dan fungsi density. Oke, untuk fungsi his itu digunakan untuk membuat histogram dan menunjukkan distribusi frekuensi dari satu variabel numerik. Nah, di mana fungsi his ini tidak langsung menghasilkan grafik densitas. Pada fungsi his, data akan dibagi menjadi beberapa interval dan tinggi dari setiap bar menunjukkan frekuensi dalam setiap interval. Nah, berbeda dengan fungsi density yang akan menghasilkan kernel densitas estimate atau estimasi kerapatan data yang merupakan representasi halus dari distribusi probabilitas data, di mana fungsi density ini akan memberikan gambaran yang lebih halus tentang distribusi data dibandingkan dengan histogram, tanpa pembagian data ke dalam interval. Setelah kita tahu perbedaan antara fungsi his dan density, selanjutnya kita akan menggunakan kedua fungsi tersebut untuk membuat kurva kernel density atau kepadatan data atau sering disebut atau kita kenal sebagai KDE di atas sebuah visualisasi histogram. Nah, caranya gimana? Kita membuat code-nya dulu, itu ada density trace height, yang artinya kita akan membuat sebuah variabel atau objek yang di sini dense sebagai penyimpan dari nilai KDE-nya.
KDE atau density kepadatan datanya dari variabel Higgs dalam dataset TRIS. Nah, di mana KDE ini adalah metode non-parametrik untuk memperkirakan distribusi probabilitas dari variabel acak kontinu. Dan hasilnya itu nanti ada sebuah objek yang berisi nilai X pada sumbu horizontal dan nilai density pada sumbu vertikal. Kode selanjutnya ini adalah kita menggunakan fungsi his terus Higgs, kemudian ada sini frag false call array min histogram xlab sama dengan Higgs. Artinya apa? Di sini kita menggunakan fungsi his untuk membuat histogram, kemudian di sini ada Higgs terus Higgs. Ini artinya kita ingin membuat histogram dari variabel Higgs pada dataset TRIS. Kemudian argumen frag sama dengan false itu digunakan untuk memastikan bahwa histogram yang kita buat itu akan menampilkan density atau kepadatan dari frekuensi absolute. Jadi tinggi barnya itu dia mencerminkan proporsi data yang berada dalam setiap interval, bukan jumlahnya. Kemudian di sini ada argumen call sama dengan orange itu untuk mengatur warna histogramnya sehingga nanti histogramnya berwarna orange. Kemudian main histogram itu untuk memberi judul visualisasi datanya yaitu visualisasi data histogram. Xlab-nya ini diubah dari trace Higgs itu nanti menjadi Higgs sehingga nanti pada sumbu X itu ada labelnya itu bertuliskan Higgs yang berarti adalah tinggi. Kalau misalkan Y itu adalah density dari kepadatan datanya. Oke, selanjutnya di sini ada code length, dense, call rate, LWD sama dengan 1. Artinya apa? Di sini kita membuat sebuah garis ya, length. Length sebelumnya kita kan menggunakan fungsi length. Nah, di sini juga sama length. Kemudian di sini kita pakai dense karena kita ingin membuat garis terhadap density atau kepadatannya di atas histogram yang udah kita buat. Kemudian di mana garis ini diberi warna merah. Call sama dengan red untuk mengatur warna dari garisnya adalah berwarna merah. Kemudian LWD sama dengan 1, ini untuk mengatur ketebalan garisnya, di mana 1 itu adalah ketebalan yang biasanya digunakan. Nah, jadi dari kode ini akan menampilkan sebuah histogram yang menunjukkan distribusi data Higgs atau tinggi dari sebuah pohon dalam dataset TRIS, di mana sumbu horizontalnya itu mewakili tinggi pohon dan sumbu Y-nya itu mewakili kepadatan atau densitas, bukan frekuensinya. Nanti dihasilkan sebuah histogram berwarna orange dan juga nanti ada garis kernel density ya di sini yang seperti yang terlihat bahwa ada garis kernel yang berwarna merah yang menunjukkan itu perkiraan atau estimasi distribusi kepadatan kernel dari tinggi pohonnya. Nah, ini untuk garis kernel ini membantu user atau pengguna dalam menganalisis gambar yang lebih halus tentang bagaimana tinggi pohon itu tersebar secara kontinu dibandingkan dengan tampilan histogram yang lebih berbasis interval. Oke, jadi kesimpulannya menggunakan kode R yang sebelumnya sudah saya jelaskan, ini berguna untuk menganalisis distribusi variabel Higgs atau tinggi pada dataset TRIS, di mana histogram ini memberikan representasi berbasis interval dan kurva kepadatan kernel. Jadi sehingga memberikan gambaran yang lebih halus terhadap distribusinya. Nah, kombinasi KDE dan histogram ini memberikan gambaran distribusi secara menyeluruh. Selanjutnya, kita akan melakukan customasi parametrik grafik atau kita akan memodifikasi parametrik grafik. Nah, untuk kali ini kita akan memodifikasi grafik bar plot. Bisa terlihat code-nya yang ada pada layar. Jadi yang pertama itu kita membuat bar plot-nya dulu. Nah, di sini kita menggunakan fungsi bar plot yang berisikan vektor numerik, ada 3 vektor numerik, ada 2, 5, dan 8. Di mana nilai-nilai numerik tersebut mewakili dirinya sendiri atau nanti jumlah dari proporsi yang ada pada bar plotnya. Kemudian kita menambahkan judul dengan menggunakan fungsi title. Di sini ada main sebagai judul utama. Nanti main ini biasanya terletak di atas visualisasi datanya itu. Nah, di sini untuk contohnya aja, di sini tertulis main-nya itu adalah main title. Kemudian selanjutnya ada xlab dan ylab itu untuk
membuat judul pada sumbu X atau sumbu horizontal dan Y sebagai sumbu vertikal. Nah, X-Lab-nya ini bertuliskan X axis title dan Y-Lab-nya itu bertuliskan Y axis title. Kemudian ada tambahan lagi untuk membuat subjudul. Nah, di mana subjudul ini akan lebih kecil untuk fontnya dan terletak di bawah X-Lab-nya. Untuk contohnya, di sini subjudulnya itu bertuliskan subtitle. Selanjutnya, kita akan membuat customasi warna font. Jadi, fontnya nggak hitam aja, kita akan memberikan warna. Nah, di sini ada contohnya untuk call that main itu kode untuk memberikan warna pada judul utamanya. Main kan utama. Kemudian di situ ada sama dengan red, artinya judul utamanya akan berwarna merah. Kemudian ada call that lab itu untuk memberikan warna pada pada X-Lab sama Y-Lab-nya itu akan berwarna blue atau biru. Di sini call that sub itu untuk memberikan warna pada subtitlenya, di mana nanti subtitlenya akan berwarna black seperti pada umumnya. Oke, selanjutnya kita melakukan customasi font style, di mana nanti di sini kita customasi gaya dari font atau dari hurufnya itu. Misalkan di sini ada font Deadman sama dengan 4. 4 itu artinya adalah italic. Nah, font Deadlab-nya juga 4, font Deadsub-nya adalah 4. Jadi semua judul, semua title ini nanti gayanya adalah italic. Setelah itu ada customasi ukuran font, di mana nanti kita akan customasi ukuran dari fontnya itu besar kecilnya. Nah, di sini contohnya ada check that main sama dengan 2, artinya kita akan customasi sebuah main titelnya itu ukurannya 2 kali dari ukuran default. Berarti lebih besar 2 kali. Kemudian ada check that lab itu sama dengan 1,7, itu 1,7 lebih besar dari default. Kemudian ada check that sub, kita akan mengcustomasi judul subtitlenya sama dengan 1,2. Jadi di sini terlihat ya bahwa yang paling besar itu adalah main, kemudian lab, X-Lab, Y-Lab, dan kemudian adalah subtitle yang paling kecil. Nah, sehingga ketika kode ini dijalankan akan menampilkan sebuah visualisasi data bar plot yang dimana judul-judulnya itu diberi warna sesuai dengan yang kita udah tuliskan sebelumnya pada code-nya. Ada berwarna merah untuk main title, kemudian untuk Y-Lab, X-Lab berwarna biru, untuk judulnya berwarna hitam. Kemudian di dalam visualisasinya data juga itu menampilkan data-data yang kita gunakan gitu. Karena tadi kan kita menggunakan bar plot, jadi di sini nih menampilkan bar plot atau bar chart ya. Seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah dengan menggunakan kode ini untuk customasi parametrik, kita menghasilkan sebuah visualisasi data yang lebih menarik. Kenapa menarik? Karena dari warnanya kita bisa custom, warnanya lebih menarik, terusan bisa menarik perhatian, menarik minat baca, lebih jelas, dan lebih informatif. Sebelumnya, kita sudah membuat atau melakukan visualisasi data menggunakan plot. Nah, selanjutnya kita akan membuat visualisasi data menggunakan ggplot. Untuk membuat visualisasi dengan menggunakan ggplot, kita menggunakan package atau library ggplot2, ggplot2 yang merupakan paket visualisasi data yang powerful yang dapat digunakan bersama dengan pipping operator. Pipping operator itu adalah sebuah operator yang terdiri dari elemennya persen lebih dari persen, di mana pipping operator ini disediakan oleh paket declare. Jadi untuk menggunakan pipping operator kita harus menggunakan paket declare juga. Nah, di mana penggunaan pipping operator ini memudahkan kita untuk melakukan analisis data. Berikut ini merupakan komponen kunci yang digunakan dalam membuat visualisasi data menggunakan ggplot. Ada 7 komponen kuncinya. Yang pertama itu adalah data frame. Data frame ini digunakan untuk menyimpan semua data yang akan ditampilkan di dalam plotnya. Kemudian ada aesthetic mapping, atau kita sering menemukannya itu fungsi AES, buka dan tutup kurung, itu untuk menggambarkan bagaimana data dipetakan ke warna, ukuran, bentuk, dan lokasi. Kemudian ada objek
ada geom sebagai objek geometris seperti titik, garis, dan bentuk. Selanjutnya ada facets, itu untuk menjelaskan bagaimana plot bersyarat atau panel harus dibangun. Selanjutnya ada komponen stats, itu seperti transformasi statistik, seperti ada binding, quantiles, dan smoothing. Selanjutnya scales, yang artinya skala, itu sebagai skala yang digunakan oleh aesthetic mapping. Contoh misalkan pria itu scale-nya merah, kemudian wanita itu biru. Dan yang terakhir adalah coordinate system. Itu untuk menggambarkan sistem di mana lokasi geom akan digambarkan. Misal kita pakai geom yang paling sering itu maybe pada scatter plot itu seperti titik. Nah, jadi koordinat sistemnya itu titiknya di mana koordinatnya si datanya itu dititikkan di mana koordinatnya. Misal koordinatnya kan X sama Y itu 4,5, kemudian nanti ada 6,7 seperti itu. Nah, di mana ketujuh komponen ini dapat membantu kita dalam membuat visualisasi data menggunakan ggplot. Akan dilakukan visualisasi data dengan ggplot menggunakan dataset Gapminder, di mana dataset Gapminder ini tersedia dalam R dan mudah digunakan tanpa melakukan import data. Dataset Gapminder ini merupakan dataset yang berisikan informasi statistik, sosial, dan ekonomi dari suatu negara di beberapa benua dan berisikan ada tahun, ada negara, benua, terus ada life X seperti harapan hidup, dan ada pendapatan per kapita dan lain-lain untuk fitur atau variabelnya. Nah, untuk visualisasi data kali ini kita akan menggunakan paket atau package ggplot 2 untuk membuat visualisasi data yang indah dan fleksibel dengan mengikuti prinsip grammar of graphic. Nah, package ggplot 2 ini dia dapat membuat grafik yang lebih kompleks dengan cara yang sistematis dan dapat dikustomasi. Jadi bisa disesuaikan dengan keinginan kita, termasuk plot, bar chart, histogram, dan scatter plot. Untuk penggunaan package ggplot 2 itu pastikan bahwa dalam R, device atau laptop itu kita harus menginstalnya. Caranya dengan install.package buka kurung petik ggplot 2, kemudian jalankan. Setelah kita install, kita harus memuat atau menggunakan package tersebut ggplot 2. Nah, caranya adalah kita tuliskan library buka kurung ggplot 2. Nah, untuk yang dalam kurung biasanya ada yang menggunakan petik dan ada yang juga enggak. Jadi bisa disesuaikan dengan device atau laptop masing-masing. Nah, itu seperti itu. Untuk visualisasi data menggunakan ggplot, kita harus menginstal dan memuat library ggplot 2 untuk membuat visualisasi yang lebih indah dan fleksibel. Setelah kita menginstal dan memuat package ggplot 2, selanjutnya kita akan memuat package dplyr dan table, di mana dplyr ini untuk memanipulasi data seperti filter, silage, arrange, ada mutate, dan summarize. Selain itu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi package dplyr ini menyediakan pipping operator yang akan digunakan dalam visualisasi data menggunakan ggplot. Kemudian ada juga library table yang kita gunakan ini untuk menampilkan format data yang lebih mudah dibaca serta lebih rapih dan menyederhanakan tampilan output data yang sering digunakan bersamaan dengan package dplyr. Jadi memang saling berkesinambungan antara package dplyr dan table. Kemudian di sini juga kita menggunakan glimpse gapminder, itu menggunakan fungsi glimpse dari paket dplyr juga yang digunakan untuk menampilkan sekilas struktur dataset gapminder. Nah, fungsi glimpse ini akan menunjukkan informasi penting dari dataset seperti nama kolom, tipe data dari setiap kolom, dan beberapa nilai contoh dari setiap kolomnya. Jadi nanti glimpse gapminder ini ketika dijalankan akan menampilkan sebuah dataset yang dimana nanti setiap variabelnya itu
Ditampilkan juga jenis datanya dan akan menampilkan beberapa baris dari nilai dalam dataset yang kita gunakan atau di sini dataset Gapminder. Jadi untuk outputnya sendiri seperti yang terlihat pada layar bahwa dataset Gapminder ini raw sama dengan 1704. Di situ koma itu sebagai titik karena ini formatnya English, jadi titik adalah koma dan koma itu adalah titik. Di sini rows-nya ternyata dataset Gapminder itu memiliki baris 1704 dan 6 kolom. Kolomnya ini berisi atribut seperti country, contingent, year, life X, pop, and GDP per kapita atau pendapatan per kapita. Kemudian di situ ada juga ya jenis tipe datanya. Misalkan country sebagai negara itu tipe datanya faktor yang berisi negara-negara seperti Afghanistan, Albania, kemudian juga Algeria, dan lain-lain. Setelah itu ada kontingen sebagai jenis datanya vektor juga untuk menyimpan nama benua dari setiap negaranya. Misal di situ ada benua Asia, Eropa, Afrika, dan lain-lain. Kemudian year sebagai jenis datanya adalah integer sebagai tahun ketika datanya diambil. Misal contohnya di situ ada tahun 1952, 1957, 1962, dan lain-lain. Ada life X sebagai variabel yang menyatakan harapan hidup dari setiap negara. Di situ tipe datanya double karena di situ tipe datanya adalah numerik namun dia desimal atau bilangan pecahannya. 28,801, 30, 31, dan lain-lain. Selanjutnya ada POP atau populasi total negara tahun pada tahun tersebut. Di sini tipe datanya adalah integer. Integer biasa ada 8 juta sekian, 9 juta, dan 10 juta sekian, dan lain-lain. Kemudian ada GDP per cap atau pendapatan per kapita. Di sini adalah double lagi, pendapatannya itu adalah 779,4453 atau maybe kalau misalkan ini dolar mungkin ya 779 dolar 4.453 dan lain-lain. Jadi kesimpulannya menggunakan package declare, table, dan juga ada glimpse, ini output yang dihasilkan itu kita bisa melihat sebuah kolom dan juga baris dari dataset. Kemudian variabel-variabelnya ditampilkan semua dan di sini karena package datasetnya adalah Gapminder ditampilkan nama negara, benua, tahun, harapan hidup, populasi, dan pendapatan per kapita yang digunakan untuk analisis sosial ekonomi di berbagai negara dalam waktu ke waktu dan ditampilkan dalam bentuk yang lebih menarik karena kita menggunakan package table. Baik, pada slide ini sampai slide terakhir akan saya menjelaskan. Sebelumnya, perkenalkan saya Eka Vidya Putri dengan NIM 122450045. Nah, visualisasi data dengan ggplot yang ini kita akan melihat variabel year-nya atau variabel tahun, yaitu dengan uniku Gapminder year. Maka akan mendapatkan outputnya yaitu output tahun akan ditampilkan 1952, 1957, dan seterusnya sampai 2007. Selanjutnya yaitu untuk melihat variabel containnya yaitu menggunakan uniku juga dan dia akan menampilkan kontingen Asia, Eropa, Afrika, dan seterusnya. Dan ada beberapa levels yaitu Afrika, Amerika, Asia, Eropa, dan Oceania. Selanjutnya scatterplot yaitu ggplot. Nah, ggplot itu dapat digunakan untuk mengubah warna, jenis, dan ukuran titik pada scatterplot. Pengubahan warna dan jenis titik berguna untuk menunjukkan grup data pada grafik, sedangkan perubahan ukuran titik sangat berguna untuk menunjukkan nilai variabel lain, khususnya variabel kontinu pada sebuah titik. Dan dapat kita lihat di sini, kita akan membuat scatterplot yang ada di ggplot, yaitu kita mau merubah sumbu X ke dalam fungsi log. Maka nih, outputnya ada di sini. Itu dapat kita lihat bahwa ada beberapa warna, yaitu ada warna merah, warna kuning, warna hijau, dan juga warna biru yang menyesuaikan dengan titik yang disesuaikannya sendiri.
Oke, selanjutnya yaitu box plot, di mana box plot ini merupakan visualisasi yang sangat powerful dalam menggambarkan distribusi data, melihat adanya outlier, serta membandingkan distribusi antar data. Contohnya, kita ingin melihat perubahan distribusi variabel life ekspektasi hidup, di mana di setiap benua pada tahun 1952 dan 2007, data dari dataset Gapminder itu perlu difilter terlebih dahulu untuk tahun-tahun yang 1952 sampai 2007. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam fungsi ggplot untuk membuat visualisasi yang dapat menunjukkan perubahannya. Nih, dapat kita langsung buat yaitu menggunakan Gapminder, filter tahun dari tahun 1952 sampai 2007 dan menggunakan fungsi ggplot, dan maka dia akan menampilkan outputnya yaitu output box plot dari tahun 1952 sampai tahun 2007. Yang selanjutnya masih sama yaitu tentang box plot. Di sini box plot yang ini kita akan memvisualisasikan pada benua Asia untuk melihat perubahan variabel life expectancy-nya. Nah, itu menggunakan Gapminder, filter kontinen yaitu untuk Asia aja, dan kita menggunakan fungsi ggplot dan akan menampilkan box plotnya di benua variabel life expectancy-nya di benua Asia dari tahun 1952 sampai 2007 sama seperti yang ada di gambar. Oke, pada slide ini kita akan membuat bar plot menggunakan fungsi geombar. Di mana untuk membuat bar plot, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat tabulasi data. Nah, di sini kita membuatkan kodenya yaitu Gapminder. Terus yang pertama kita kelompokkan berdasarkan kontinennya. Terus selanjutnya membuat ringkasan datanya, mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Selanjutnya kita buat plotnya menggunakan fungsi ggplot. Dan yang terakhir membuat bar plotnya berdasarkan nilai observasi menggunakan fungsi geombar. Baik, setelah kita membuat scatter plot dan juga box plot, sekarang box plot dan juga bar plot, kita di sini akan membuat line plot, di mana kita akan melihat pada slide ini kita akan melihat perubahan pada selang waktu tertentu. Nah, yang pertama Gapminder, yang pertama kita kelompokkan data berdasarkan tahun dan juga kontainernya, maka dia akan pada output yang didapat dia akan menampilkan tahun dari 1952 sampai 2007 dan akan menampilkan kontainernya yaitu Asia dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat ringkasan datanya dan kita akan membuat plotnya menggunakan ggplot yaitu tahun main life expo dan container. Selanjutnya membuat line plot menggunakan fungsi geomline dan menambahkan poinnya menggunakan geopoint. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat pie chart yaitu menggunakan fungsi geombar dan chord polar. Nah, di sini yang pertama yaitu kita buat codingannya dengan total sum Gapminder, pop Gapminder, terus kita kelompokkan berdasarkan kontainernya yaitu ada Asia, Afrika, dan seterusnya. Dan lalu kita akan membuat ringkasan datanya, summarize menggunakan fungsi geombar dan juga chord polar. Maka dia akan mendapatkan output gambar pie chart seperti ini yang ada di gambar. Itu dia warna hijau itu menjelaskan konten Asia, terus warna yang agak kuning itu Amerika dan seterusnya. Baik, selanjutnya yaitu histogram menggunakan fungsi geohistogram. Untuk kodenya di sini yaitu ada Gapminder, terus menggunakan fungsi ggplot dan juga fungsi geohistogram. Nah, histogramnya itu di sini menampilkan frekuensi data kontinunya. Dapat kita lihat yaitu outputnya di sini yaitu histogram menampilkan frekuensi data kontinu. Oke, yang terakhir yaitu density plot menggunakan fungsi geom density. Nah, di sini pada density plot dapat kita lihat di outputnya yaitu density plot ini memberikan visualisasi yang lebih halus dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan dan juga rekan-rekan saya jelaskan tadi, mendapatkan kesimpulan yaitu
Scatter plot digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel seperti height dan juga volume. Nah, pada data set trace serta GDP per shape, data LiveX ini dari Gapminder. Selanjutnya yaitu box plot membandingkan distribusi variabel, misalnya ekspektasi hidup antar benua pada tahun 1952 dan 2007. Lalu line plot ini menunjukkan perubahan tren ekspektasi hidup dari rata-rata di berbagai benua dari waktu ke waktu. Nah, bar plot menggambarkan ringkasan data seperti rata-rata ekspektasi hidup. Sedangkan pie chart ini menampilkan presentasi populasi antar benua. Selanjutnya yaitu histogram menunjukkan distribusi frekuensi data kontinu dengan density plotnya yaitu memberikan visualisasi yang lebih halus. Nah, kustomisasi grafik melalui judul, label, ini meningkatkan keterbacaan, sementara ggplot 2 digunakan untuk membuat variabel yang lebih kompleks dan fleksibel, membantu memahami pola dan tren data. Baik, ya, terima kasih. Itu telah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.